Selamat berjumpa dengan saya, Pak Leo, dalam pengantar video pembelajaran agama Katolik dan Budi Pekerti untuk kelas 8. Di sini Pak Leo akan menjelaskan beberapa hal tentang agama Katolik atau Gereja Katolik. Bagi yang ingin mencatat, silahkan dicatat. Bisa juga dengan pause video ini dulu, lalu screenshot bagian catatan yang diperlukan. Kata Katolik berasal dari bahasa Yunani yaitu Katolikos, yang berarti umum, universal, meliputi segalanya, atau dalam bahasa Inggris bisa juga berarti whole, penuh, ya. Nah, Gereja Katolik adalah kumpulan orang-orang yang percaya atau mengimani Yesus Kristus yang lahir di kota Bethlehem dari rahim Bunda Maria, kemudian mengajar banyak orang di Israel dahulu, lalu wafat dengan cara disalibkan, pada hari ketiga bangkit dari antara orang-orang mati. Dan Yesus inilah yang naik ke surga menebus dosa-dosa manusia. Manusia berdosa karena manusia pertama yaitu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa dan Allah mengusir mereka keluar dari Taman Eden. Dosa manusia pertama yang disebut juga dosa asal inilah yang ditebus oleh Yesus Kristus melalui pembaptisan. Gereja Katolik adalah gereja yang dalam persekutuan penuh dengan uskup Roma atau paus. Ada ritus-ritus yang terdapat dalam gereja Katolik, yaitu ritus Roma dan 23 gereja Katolik ritus Timur yang terdiri dari ritus Alexandria berbahasa Arab, kemudian ada ritus Antioquia, ritus Armenia, ritus Bizantin, dan yang terakhir adalah ritus Kaldea yang dipakai oleh 1% dari umat Katolik di dunia. Jadi jumlahnya sedikit. Yang paling banyak adalah ritus Roma seperti yang dipakai di Indonesia saat ini. Kitab suci orang Katolik adalah Alkitab. Ada yang mengatakan Injil. Injil itu bagian dari Alkitab. Bagian dari Alkitab ini adalah yang pertama Perjanjian Lama, yang kedua Deuterokanonika, sedangkan yang ketiga adalah Perjanjian Baru. Perjanjian Baru terdiri dari 4 Injil, Kisah Para Rasul, dan surat-surat, berakhir dengan Kitab Wahyu. Jumlah pemeluk agama Katolik di dunia ada 1,33 miliar orang, atau sekitar 18% dari jumlah seluruh penduduk dunia. Gereja Katolik dipimpin oleh seorang paus, yaitu pemimpin Gereja Katolik yang menggantikan Rasul Santo Petrus, paus yang pertama. Saat ini Gereja Katolik dipimpin oleh Paus Fransiskus, yaitu paus yang ke-266, berasal dari negara Argentina. Nama asli beliau adalah Kardinal Jorge Mario Bergoglio. Nah, Gereja Katolik dipimpin oleh seorang paus yang berkedudukan di kota Roma, tepatnya di Vatikan. Vatikan adalah sebuah negara berdaulat yang mempunyai luas sangat kecil, yaitu 0,44 km persegi. Nama resmi negara Vatikan adalah Takhta Suci atau Holy See, dalam bahasa Latinnya adalah Sancta Sede. Takhta Suci Vatikan menjalin hubungan diplomatik dengan beberapa negara lain termasuk Indonesia. Duta Besar Indonesia untuk Vatikan saat ini, waktu video ini dibuat, adalah Bapak Laurentius Amreh Jinangkung. Sedangkan Duta Besar Vatikan untuk Indonesia, Duta Besar Takhta Suci atau Nuncio saat ini adalah Monsignor Pietro Piopo. Masa jabatan paus adalah seumur hidup. Jika seorang paus meninggal, maka para kardinal akan memilih paus yang baru. Sidang pemilihan paus oleh para kardinal disebut konklav dan dilaksanakan di Vatikan, tepatnya di Kapel Sistine. Sidang ini nanti akan menentukan memilih salah satu kardinal, yang jika ada kardinal terpilih akan ditandai dengan keluarnya asap putih dari cerobong Kapel Sistine. Jika yang keluar adalah asap berwarna abu-abu atau hitam, berarti paus belum terpilih. Asap itu berasal dari surat pemilihan paus. Jadi ketika surat itu dilihat, dihitung suara terbanyak lalu dibakar. Asap itulah yang menentukan nama itu terpilih atau tidak. Jika terpilih warna asapnya putih, jika tidak terpilih warna asapnya abu-abu atau hitam. Itulah keunikan dari pemilihan seorang paus yang baru. Yang berhak memilih dan dipilih menjadi paus adalah seorang kardinal yang berusia kurang dari 80 tahun. Kardinal adalah jabatan yang khusus untuk memilih dan menggantikan paus. Indonesia pernah memiliki 3 orang kardinal. Yang pertama adalah Kardinal Justinus Kardinal Darmo Yuwono, sudah meninggal. Yang kedua adalah Kardinal Julius Darmo Atmojo SY, sudah emeritus atau pensiun.
Dan sekarang kita masih mempunyai seorang kardinal lagi, yaitu Ignatius Suharyo, yang menjadi Uskup Agung Keuskupan Agung Jakarta. Gereja Katolik dibagi menjadi beberapa wilayah gerejani, yaitu yang terbagi menjadi beberapa keuskupan. Ada banyak keuskupan di dunia. Jumlah seluruh uskup di dunia saat ini adalah 5.337 orang uskup. Di Indonesia sendiri terdapat 37 keuskupan, diantaranya 10 keuskupan agung. Keuskupan dibagi menjadi beberapa wilayah yang lebih kecil, yaitu yang disebut paroki. Paroki dibagi menjadi beberapa wilayah yang lebih kecil. Di sekitar paroki ada beberapa kring atau lingkungan, sedangkan wilayah yang jauh dari paroki disebut stasi. Masing-masing dipimpin oleh seorang ketua lingkungan dan ketua stasi. Gereja Katolik memiliki kalender liturgi yang mengatur hari raya dan peringatan atau pesta para kudus, yaitu para santo dan santa. Kalender liturgi ini dimulai pada bulan Desember atau akhir November, yaitu pada Minggu Advent. Minggu Advent lamanya adalah 4 minggu sebelum Natal. Setelah itu kalender liturgi memasuki masa Natal. Setelah masa Natal berakhir, akan diikuti dengan minggu biasa atau masa biasa sampai dengan hari raya Rabu Abu. Setelah Rabu Abu, Gereja Katolik memasuki masa Prapaskah atau masa puasa dan pantang yang lamanya 40 hari. Masa puasa ini berakhir pada hari raya Paskah, yaitu hari kebangkitan Tuhan Yesus. Sebelum hari Paskah, 1 minggu sebelumnya disebut hari raya Pekan Suci, yang terdiri dari Minggu Palma, kemudian Kamis Putih, Jumat Agung, Malam Paskah atau Vigili Paskah, dan Paskah itu sendiri. Masa Paskah akan berakhir pada hari raya Pentakosta, hari raya ke-50, yaitu peristiwa turunnya Roh Kudus. Setelah itu Gereja Katolik kembali memasuki masa biasa sampai dengan hari raya Kristus Raja yang jatuh pada minggu ketiga bulan November. Setelah hari raya Kristus Raja dimulai tahun baru berikutnya yang diawali dengan masa Advent. Keunikan dari hari raya Gereja Katolik yaitu Paskah harinya selalu tetap minggu, namun tanggalnya berubah-ubah antara bulan Maret sampai dengan April. Sedangkan hari raya Natal harinya selalu tetap tanggal 25 Desember. Harinya bisa berubah-ubah dari Senin sampai dengan hari Minggu. Sekian video pengantar tentang Gereja Katolik atau agama Katolik. Pak Leo berharap kalian bisa mengikuti pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti selanjutnya, yang juga akan dipandu oleh video-video yang sudah dibuat Pak Leo, ya. Selamat mengikuti pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Semoga kalian mendapatkan banyak manfaat dari pembelajaran kita nanti. Sampai jumpa lagi minggu depan.